Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aini dari jurusan Tadris Biologi A semester 5 dengan nomor NIM 21081066026. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi sistem reproduksi manusia pada buku ajar biologi untuk SMA atau MA kelas 11 dan 12 semester 2 tahun ajaran 2023 atau 2024. Yang dimana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami anatomi sistem reproduksi, fungsi sistem reproduksi, dan proses reproduksi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa sih sistem reproduksi itu. Sistem reproduksi manusia adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Sistem ini melibatkan organ reproduksi internal dan eksternal, termasuk testis, ovarium, rahim, dan vagina, serta saluran-saluran yang menghubungkannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai anatomi sistem reproduksi pria. Ada beberapa sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu penis, yang merupakan organ yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual dan pembuangan urin. Yang kedua yaitu ada skrotum, yang merupakan kantung kulit yang mengandung testis dan mengatur suhu testis untuk reproduksi sperma yang optimal. Selanjutnya yaitu ada testis, yang merupakan organ yang dapat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma. Yang kelima ada vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan epididymis ke dalam tuba semen dan menuju uretra. Yang keenam yaitu ada tuba semen, yaitu saluran yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Yang selanjutnya yaitu ada vesicula seminalis, yang merupakan kelenjar yang dapat menghasilkan cairan semen. Selanjutnya yaitu ada prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan semen. Dan yang terakhir yaitu kelenjar bulbouretra, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi. Materi selanjutnya yaitu anatomi sistem reproduksi wanita. Pada anatomi sistem reproduksi wanita, yaitu yang pertama ada labia majora, yang merupakan lipatan kulit besar di sekitar vulva. Yang kedua yaitu ada labia minora, yang merupakan lipatan kulit kecil di dalam labia majora yang melindungi klitoris, lubang vagina, dan lubang uretra. Yang ketiga yaitu ada klitoris, yang merupakan organ kecil yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual wanita. Yang keempat yaitu ada vestibulum vaginae, area kecil di antara labia minora, tempat pembukaan uretra dan vagina. Selanjutnya yaitu ada ovarium, yang merupakan organ yang menghasilkan sel telur dan hormon seksual. Selanjutnya ada tuba falopi, yang merupakan saluran penghubungan ovarium dengan rahim dan juga tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya yaitu ada rahim, yang merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang mempunyai fungsi untuk menampung janin selama proses kehamilan. Selanjutnya yaitu ada serviks, yang merupakan bagian bawah rahim yang terbuka ke vagina dan berfungsi sebagai pintu masuk bagi sperma. Yang terakhir yaitu ada vagina, yang merupakan saluran tubuh yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi sistem reproduksi manusia. Ada beberapa fungsi sistem reproduksi manusia secara umum. Yang pertama yaitu memproduksi sel reproduksi. Yang kedua menghasilkan hormon seksual. Yang ketiga mengatur keseimbangan hormon. Yang keempat yaitu rahim dan ovarium, yang dimana memungkinkan terjadinya kehamilan dengan menyediakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Materi selanjutnya yaitu proses reproduksi, yang dimana proses pada pria meliputi produksi sperma dan produksi pembuahan. Sedangkan pada proses pada wanita yaitu siklus menstruasi, ovulasi, dan fertilisasi. Selanjutnya ada pembuahan dan pembentukan janin, yang dimana pembuahan dan pembentukan janin ini diawali dengan fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang akan menjadi zigot. Kemudian pembentukan zigot ini, sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, hingga 16-32 sel. Sel yang berjumlah 16-32 ini disebut morula. Setiap pembelahan ini terjadi dalam 12-24 jam sekali. Kemudian ada perkembangan embrio. Pada tahap ini, blastocista yang sudah menempel dan tertanam ke dalam lapisan dinding rahim akan mengalami pembelahan sel dalam lapisan sel sehingga berkembang menjadi embrio dan amnion, yaitu organ berbentuk kantung yang akan menjadi tempat bagi embrio untuk berkembang selama masa kehamilan.
Materi selanjutnya yaitu perubahan hormonal, yang dimana hormon pada pria itu terdapat testosteron, yang dimana testosteron ini berfungsi sebagai pendorong perkembangan testis dan epididymis, kemudian mengatur perkembangan dan pemeliharaan organ-organ reproduksi pria, kemudian merangsang produksi sperma oleh testis, mendukung proses spermatogenesis yaitu pembentukan dan pematangan sperma, dan berperan dalam mengatur dorongan seksual pada pria. Sedangkan hormon pada wanita yaitu terdapat estrogen dan progesteron, yang dimana estrogen dan progesteron ini terdapat beberapa peran. Yang pertama yaitu estrogen berperan dalam merangsang pertumbuhan lapisan dalam rahim, yaitu endometrium selama siklus menstruasi. Kemudian ada progesteron yang membantu mempertahankan lapisan endometrium untuk mendukung masa kehamilan. Dan yang terakhir yaitu pada pertumbuhan seksual sekunder. Yang terakhir yaitu ada gangguan reproduksi pada wanita, yaitu seperti endometriosis, yaitu disebabkan oleh peluruhan dinding endometrium pada fase menstruasi yang menyebabkan nyeri perut, kram perut yang sangat hebat. Yang kedua ada radang panggul, yaitu penyakit ini diakibatkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Yang ketiga yaitu ada PCOS. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya penderita akan mengalami sulit hamil serta menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Yang keempat yaitu ada miom dan kanker, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian gangguan reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu ada epididymitis, yang dimana epididymitis ini peradangan pada saluran epididymis, saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Yang kedua ada orkitis, adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga ada gangguan prostat, dan yang keempat ada hipogonadisme. Dan masih banyak gangguan reproduksi lainnya yaitu pada wanita ataupun pada pria. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.